akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Berbahagia, bergembira lah Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan disambut oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kontestasi pemilihan Presiden 2024 diprediksi akan lebih panas dan kompetitif dibanding Pilpres 2019. Dengan tidak adanya petahana membuat pertarungan antar kandidat seimbang. Dengan aroma pertarungan ideologis sehingga gonjang-ganjing politik akan jauh lebih terasa. Meskipun masih 4 tahun mendatang, sejumlah partai pun tengah melakukan pemanasan untuk gelaran pesta demokrasi 5 tahunan itu. Manuver-manuver mengarah ke panggung Pilpres sudah mulai terlihat, terutama dari pihak oposisi yang sudah 2 periode kalah dari Joko Widodo. Cita-cita yang belum kesampaian untuk mengangkat Prabowo Subianto dalam 2 periode sebelumnya menjadi ambisi tersendiri untuk Partai Gerindra. Situasi saat ini sudah pasti akan dimanfaatkan Partai Gerindra untuk mendulang suara. Meski sang pemimpin partai Prabowo Subianto didapuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan, namun hal tersebut bukanlah tujuan utama Partai Gerindra. Pengamat menyebut Gerindra bermain dengan 2 kaki. Satu sisi seperti membela pemerintahan Jokowi dengan Prabowo sebagai pembelanya. Namun di sisi lain memainkan fadlizon untuk merangkul oposisi. Dengan sikap inilah, Gerindra beranggapan akan meraup pendukung lebih banyak lagi. Kepulangan Rizik Syihab dan agenda Pilpres 2024. Di tengah manuver Gerindra, pemimpin organisasi masyarakat Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada Selasa 10 November 2020. Kedatangan Rizik disambut ribuan simpatisan FPI di Bandara Soekarno-Hatta hingga menyebabkan aktivitas bandara lumpuh total selama 5 jam. Kepulangan Rizik sempat menuai polemik karena menimbulkan kerumunan yang begitu besar di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya disambut lautan manusia, kepulangan Rizik juga disambut para tokoh politik tanah air. Sebut saja Anies Baswedan, Amin Rais hingga Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi bertandang ke kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Para tamu ini hadir di masa-masa karantina mandiri yang seharusnya dijalani Rizik karena baru pulang dari luar negeri. Belakangan, kepulangan Rizik Syihab dikaitkan dengan perhelatan Pilpres tahun 2024 mendatang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan hal serupa dalam video yang diunggah di kanal pribadinya. Ia meyakini hal tersebut tidak terlepas dengan kondisi politik tanah air menjelang Pilpres 2024 mendatang. Memuluskan langkah Anies Baswedan ke kursi presiden. Kepulangan pentolan FPI tersebut acap kali dikaitkan dengan upaya memuluskan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menerka-nerka kemungkinan Anies Baswedan maju dalam kontes pemilu selanjutnya. Ia menyebut majunya Anies di Pilkada 2022 untuk menjaga namanya dalam percatutan nasional. Refli bahkan menyinggung langkah tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Untuk memuluskan langkah politik Anies, datanglah Rizik Syihab dari Arab Saudi. Rizik disebut sebagai faktor penentu kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. Kartu Rizik harus kembali dimainkan agar bisa meraup banyak suara. Itulah kenapa saat Rizik Syihab pulang, Anies pun sowan ke rumahnya. Bocoran Pilpres 2024 ala Arief Puyono. Tak hanya dikaitkan dengan nama Rizik Syihab, Anies Baswedan juga disangkutkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan akan menggandeng Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Kabar tersebut dibagikan oleh mantan Waketum Partai Gerindra Arief Puyono saat dihubungi Tribunnews.com Sabtu 14 November 2020 pagi. Diperkirakan pasangan Anies Baswedan dan Erick Thohir akan diusung Partai Nasdem dan juga PKS. Namun, Arief Puyono tak mengungkapkan dari mana dirinya mendapatkan kabar pencalonan Anies Erick Thohir untuk Pilpres tahun 2024. Arief justru mengatakan tidak menutup kemungkinan Menhan Prabowo Subianto akan mengikuti Pilpres. Ia juga menyebut kemungkinan Prabowo Subianto akan bersanding dengan Rizik Syihab di Pilpres 2024. Gonjang-ganjing politik sudah mulai terasa meski Pilpres masih sangat lama. Tokoh-tokoh berkepentingan pun berlomba-lomba mendulang suara. Memilah-milah mana kawan, mana lawan, mana yang mampu memberi keuntungan. Namun pada akhirnya rakyatlah sang penentu juaranya. Siapa yang nantinya akan berhasil memikat suara rakyat pada gelaran Pilpres 2024? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.